Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya sehat ya nak, dan juga semoga tetap semangat untuk belajar. Baik nak, sekarang sebelum kita memulai pelajaran fikih, kita baiknya membaca doa mau belajar. Yuk sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, materinya itu adalah tentang azan dan iqamah. Oke. Tentang azan dan iqamah. Kalian pasti sudah tidak biasa dengan mendengar azan setiap harinya ya, setiap waktu. Nah, di sini Bu Nurni punya gambar nih, sebuah gambar, yaitu ada yang pertama nih, gambar orang-orang ini pergi ke masjid. Untuk apa ya? Pergi ke masjid itu untuk melaksanakan sholat. Ya. Nah, selain pergi ke masjid ini, Bunda juga ada gambar satu lagi nih. Nah, ini tuh gambar orang yang sedang azan ya nak, sedang mengumandangkan azan. Oke, baiklah. Nah, tadi kan sudah Bu Nurni sampaikan kalau hari ini kita mau belajar tentang azan dan iqamah. Baik, yang pertama azan dulu ya. Kita membahas tentang azan dulu. Nah, teman-teman semua pasti sudah tahu kan azan itu apa sih? Nah, azan itu ada dua nih artinya, secara bahasa dan secara istilah. Nah, secara bahasa itu azan itu apa sih? Azan secara bahasa yaitu artinya pemberitahuan atau seruan untuk melaksanakan sholat. Ya, coba diulangi lagi ya. Azan menurut bahasa atau secara bahasa adalah pemberitahuan atau seruan untuk melaksanakan sholat. Baik, yang kedua yaitu tadi secara istilah nak. Azan secara istilah itu adalah seruan yang menandai masuknya waktu sholat 5 waktu. Nah, sholat itu ada 5 waktu. Apa saja ya? Pertama itu ada sholat subuh di waktu pagi hari ya. Lalu yang kedua ada sholat zuhur pada siang hari tuh. Lalu yang ketiga ada sholat asar dan juga maghrib, dan terakhir isya. Jadi kita selama 1 hari penuh itu melaksanakan sholat 5 waktu yang tadi Bu Nuri sebutkan. Nah, kalau kita mau sholat itu biasanya sudah diberitahukan dengan azan itu tadi, entah itu dari orang yang azan dari masjid atau dari pemberitahuan dari radio atau juga dari televisi nak, pemberitahuan azan untuk melaksanakan sholat. Nah, kalau kita mau sholat itu harus suci ya, harus bersinar. Dan kalau kita memang sudah mendengar suara azan, cepet-cepet kita harus bergegas, buru-buru kita rapikan badan kita, dan juga setelah itu kita jangan lupa wudhu ya. Oke, dan langsung cepet-cepet bergegas. Kalau memang dari rumah jauh masjid, boleh di rumah, tapi diwajibkan lebih dahulukan kita kalau memang mendengarkan itu, kita melaksanakan itu di masjid. Kayak kita sedang di sekolah ini, kita melaksanakan sholat zuhur ya. Sholat zuhur di sekolah, kalau sudah mendengar suara azan, kita kan langsung berwudu kan, buru-buru menyudahi pelajaran hari itu dan juga bergegas untuk berwudu. Baik, selanjutnya yaitu adalah tujuan azan. Nah, apa sih tujuan azan itu? Tujuannya itu untuk memberitahu tentang masuknya sholat 5 waktu yang tadi Bu Nuri sudah sebutkan. Nah, baiklah, selanjutnya, oh iya, azan itu kan pasti ada yang menyuarakan, ada yang mengumandangkan. Apa sih yang orang yang mengumandangkan itu disebut apa? Nah, di sini orang yang mengumandangkan azan atau yang mengucapkan melafalkan azan memberitahu kita
itu disebut dengan muazin ya, disebut dengan muazin. Jadi ini Bu Nurni akan menuliskan muazin adalah orang yang mengumandangkan azan. Ya. Jadi misalnya dari kalian nih yang laki-laki itu diperintahkan sama Bu Guru, ayo siapa misalkan absen 1, sekarang waktunya tugas untuk azan. Nah, berarti dia itu adalah seorang muazin. Nah, gitu ya. Oke. Selanjutnya, oh iya, Bu Nurni gimana sih lafal azan atau seperti apa sih azan yang dikumandangkan itu? Baik, di sini Bu Nurni mempunyai video atau cuplikan untuk kalian mendengarkan azan itu seperti apa ya. Yuk kita sama-sama mendengarkan video yang akan Bu Nurni perlihatkan sama kalian. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Oke, tadi sudah mendengarkan lafal azan atau orang yang sudah azan di video yang tadi Bu Nurni berikan. Nah, Bu Nurni mau tahu nih nak, siapa yang tahu orang yang pertama kali atau sahabat Nabi saat di zamannya Rasulullah
yang pertama kali mengumandangkan azan? Ayo, yang putri coba tahu nggak nih siapa ya sahabat Nabi yang pertama kali mengumandangkan azan? Siapa ya kira-kira ya? Yang laki-laki diam dulu, yang putri dulu. Sekarang Putri mau tanya nih. Oh iya benar, Bilal bin Rabah. Nah, itu beliau adalah yang pertama kali mengumandangkan azan saat zamannya Rasulullah. Oke, di sini karena tadi sudah Bu Nurni beritahu tentang video azan itu seperti apa, tapi sebelum itu, setelah itu kita akan Bu Nurni kasih tahu nih lafal azan. Orang yang tadi azan tuh baca apa sih, ngucapin apa sih ya? Lafalnya itu seperti ini nah. Bu Nurni akan memberitahukan lafal azan beserta artinya ya, nanti Bu Nurni akan beritahukan. Oke, lafal azan yang pertama nak, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dibaca saat azan 2 kali. Nah itu artinya adalah Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Lalu yang kedua nak, Asyhadu an la ilaha illallah. Itu dibaca juga 2 kali saat azan, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Lanjut yang ketiga, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu dibaca juga 2 kali, yang artinya aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Lanjut yang keempat, Hayya 'alas sholat. Itu juga dibaca 2 kali, yang artinya mari tegakkan sholat. Lanjut, Hayya 'alal falah. Itu juga dibaca 2 kali, yang artinya mari menuju kemenangan. Next, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dibaca pas terakhir 1 kali. Dan juga yang terakhir, La ilaha illallah. Ini dibaca juga 1 kali. Dan itu terakhir bacaan azan ya. Lalu setelah azan itu kita membaca apa sih Bu Guru? Ya, kita harus membaca doa setelah azan. Gimana bacanya ya? Insya Allah kalian pasti sudah paham dan sudah pernah mendengarnya. Bacanya seperti ini ya, Bu Nurni akan mencontohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhid da'watit tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Seperti itu bacanya. Nah, kalian juga jangan lupa pokoknya setiap habis mendengar azan, walaupun kalian tidak di tempat hanya mendengarkan azan saja, kalian jangan lupa untuk baca doa setelah azan. Ya, baik. Setelah ini, setelah kalian sudah tahu lafal azan beserta artinya tadi Bu Nurni sudah beritahu, terus doa setelah azan juga nanti kita Bu Nurni mau minta untuk sama-sama ya membacanya. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhid da'watit tammah wassolatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Shadaqallahul azim. Amin. Baik nak, selanjutnya yuk kita tadi sudah semuanya nih lafalnya sudah tahu. Sekarang syarat-syarat jadi seorang yang muazin itu apa? Ya, yang pertama itu ini Bu Nurni akan mau tulis syarat.
juga syarat-syaratnya Bu Nuri belum bilang ke kalian, ada di buku nak. Tunggu ya, nanti Bu Nuri kasih tahu halaman berapa. Di buku itu ada di halaman 3 ya. Di buku ada di halaman 3 ya nak. Sebenarnya ini ada beberapa lagi yang akan Bu Nuri tambahkan ya. Ini yang dari buku saja. Yang 3 ini dari buku saja. Lalu Bu Nuri akan menambahkan lagi ya. Oke, baik, itu adalah syarat-syarat yang Bu Nuri tambahkan. Selebihnya ada di buku ya nak. Oke, tadi di buku itu hanya 3. Nah ini selebihnya Bu Nuri tambahkan sedikit. Oke, tadi sudah Bu Nuri beritahu syarat-syarat muazin. Nah di sini Bu Nuri mau ingatin juga, seorang muazin itu tidak boleh seorang perempuan nak. Jadi muazin itu yang mengumandangkan azan itu adalah seorang laki-laki ya sayang. Seorang laki-laki. Lalu di sini juga seorang muazin tidak boleh salah dalam melafalkan mengumandangkan azan. Karena apa? Karena dapat menyalahartikan atau menyalahgunakan dari arti azan tersebut. Jadi tadi kan artinya udah bagus-bagus tuh ya. Terus kalau misalkan salah itu akan tidak baik lah ya. Oke, anak-anak sekarang karena kita tadi sudah membahas tentang azan, sekarang kita membahas tentang iqomah. Apa sih itu iqomah? Baik, di sini anak-anakku semua coba dibuka buku fikihnya, yaitu halaman 6 ya nak. Dibuka halaman 6 tentang iqomah. Nah, di sini iqomah itu apa sih? Iqomah adalah ucapan-ucapan ya yang diperdengarkan sebagai pemberitahuan bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, kalau misalnya seperti tadi kan sudah diberitahu tuh Bu, lafal dari azan. Lafal iqomah itu seperti apa Bu? Ya, Bu Nurni akan memberitahukan nih. Lafal iqomahnya itu, lafal iqomah sama saja dengan lafal azan, tetapi ada sedikit perbedaannya. Lafal iqomah itu yang pertama sama tetap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini beliau akan beritahu yang pertama Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat iqomah tetap itu dibacanya 2 kali. Lalu asyhadu an la ilaha illallah itu dibacanya 1 kali saja. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu dibacanya 1 kali. Hayya 'alas shalah dibaca 1 kali.
hayya 'alal falah 1 kali juga. Nah, tambahnya di sini qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu dibacanya 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Itu seperti itu ya. Nah, ditambahnya itu cuma qad qamatis shalah setelah hayya 'alal falah. Baik, di sini juga kalian bisa lihat kok di buku di halaman 7 seperti itu bacaan atau lafal dari iqomah. Malah di sini juga ada artinya, nak. Jadi kalian bisa dibaca sendiri ya. Nah, di sini pun lanjut kita mau tahu saat azan itu ada doa setelah azan, Bu. Nah, saat ini saat iqomah pun sama dengan azan, ada doa setelah iqomah ya. Nah, di sini kalian bisa melihat di halaman 8, nak. Bisa lihat di halaman 8. Itu ada bacaannya. Yuk, Bu Nurni, dari Bu Nurni membacakan, nanti kalian juga mengikutinya ya. Bacaan dari bukunya itu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Aqamahallahu wa adamaha madamatis samawatu wal ardu wa ja'alani minas sholihin. Yang artinya, semoga Allah menegakkan sholat dan mengekalkannya selama masih ada bumi dan langit, dan menjadikanku termasuk golongan-golongan orang yang soleh. Begitu ya, nak. Nah, iqomah itu sebaiknya juga dikumandangkan oleh yang azan. Misalnya tadi yang laki-laki absen 1 sudah azan. Nah, selanjutnya nanti pada saat mau iqomat atau iqomah itu dia juga yang mengumandangkan iqomah. Seperti itu ya, nak. Baik, anak-anakku semua, tadi Bu Nuri sudah menjelaskan, kita semua sudah belajar tentang azan dan iqomah. Semoga bermanfaat ilmunya dan juga kalian memahami apa yang tadi Bu Nuri sudah sampaikan. Sampai di sini, ketemu lagi nanti minggu depan. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.